Baik, terima kasih. Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ya, di pertemuan sekarang kita akan masuk di praktikum ya. Akan lebih baik kalau Bapak Ibu sudah membuka Google Colab-nya ya untuk mencoba sekalian. Jadi langsung paham logika pengerjaannya bagaimana. Dan alhamdulillah ini dengan bantuan Pak Armando kita bisa merecord pertemuan ini sehingga kalau nanti ada kesulitan atau bingung lagi bisa dibuka nanti hasil rekamannya. Ya. Nanti saya izin untuk download ya Pak Armando. Saya mungkin taruh di channel saya mungkin. Nanti Ya, kalau Pak, siap. kalau Pak Armando mau ngupload sendiri, ya silahkan aja ya. Kita bikin kreatif common aja. Oke, kita mulai. Pertama kita revisit dulu ya. Kita revisit dulu. Ingat-ingat lagi karena udah lama. Saya izin share screen. Oke, udah muncul. Kita masuk ke Google Colab ini ya. Oke, kelihatan nggak kekecilan? Saya zoom. Nah, segini dulu ya. Oke, kita nginget-nginget dulu ya. Kita nginget-nginget dulu. Ya, nanti saya kaitkan dengan yang materi Pak Timbul kemarin. Mungkin ya, kalau sudah masuk ke permasalahan yang lebih terlihat matematikanya. Oke, karena kita di matematik, maka kita akan selalu berhubungan dengan variabel. Di sini misal ada variabel namanya X. Ya. X misalnya, saya punya variabel X, saya isikan dengan angka 2. Ini. Nah, nanti bagaimana memunculkan variabel X? Ya, tinggal tulis aja, print X. Ya. Kita running. Ini kalau Google Colab untuk running yang pertama pasti akan lebih lama. Bapak Ibu bisa lihat di sini ada ini ya, connecting, allocating, connecting. Kemudian nanti kalau terakhir udah oke, hijau nanti warnanya. Keluar RAM sama apa aja gitu loh, saya lupa. Nah, initializing, connected. Nah, kalau udah connected udah bisa dipakai. Nah, di sini kita lihat saya punya variabel X isinya 2. Kemudian saya ketik print X sehingga bisa muncul outputnya 2. Ya. Simple. Ada pertanyaan dulu di sini? Simple banget ya. Nggak ada, Pak. Oke. Oke, kita lanjut. Kalau gitu, kita tambahkan bodinya. Saya bikin di yang baru aja ya. Ini. Nah, sekarang kalau bagaimana kalau bagaimana kalau ada 2 variabelnya ya? Misal X dan Y. Misal X isinya 3, Y isinya 5. Nah, di sini kita bisa melakukan berbagai operasi matematik. Misalnya saya sebut ada yang namanya A itu adalah X plus Y, sehingga kalau di running, belum dipanggil A-nya. Oke, print A. Print A. Sehingga dijumlahkan ya, X plus Y, 8. Simple banget. Operasi pengurangan juga bisa. Misalnya saya punya B itu isinya X min Y. Seperti ini. Hasilnya apa? Hasilnya kita munculkan print B. Ya, kita running. Negatif 2 ya. 3 dikurang ke 5. Negatif 2. B. Ya. Oke. Kemudian operasi dasar yang lain adalah perkalian. Misalkan saya punya C. C itu adalah X dikali Y. Ya. Pakai asterik ya. Pakai bintang. Kemudian saya panggil. Print C.
keluar 15 ya. 3 dikali 5, 15. Ya. Seperti ini ya. Kemudian selain itu bisa juga operasi pembagian. Cuman ini angkanya saya cari angka yang bagus aja kalau dibagi ya. Misalnya 12, X-nya 12, Y-nya 3. Saya kenalkan variabel baru namanya D misalnya. D itu X dibagi Y. Saya panggil D. Print D. Berarti mestinya keluar. Nah, ini 4 ya. 4 ini dari sini ya. Print D. Ada pertanyaan dulu? Sampai sini silakan. Aman Pak, belum ada. Oke. Satu lagi itu eksponen pemangkatan ya. Untuk pemangkatan notasinya agak beda. Kita misal buat yang baru. Misalnya X-nya itu adalah 2, Y-nya itu adalah 3. Saya ingin bilang Z misalnya itu adalah X pangkat Y. Caranya gimana? Berarti X kemudian kalinya 2. Jadi bintang-bintang terus Y. Kemudian kita print. Ini kalau benar berarti 2 pangkat 3 maksudnya. Itu 8 ya. Kita running. 8. Ya. Jadi ini pemangkatan. Jadi pemangkatan bukan pakai yang biasanya kan kalau kita di yang lain pemangkatan menggunakan notasi ini ya. Angka ke atas. Nah, tapi kalau di Python pakainya double bintang seperti ini. Ini maksudnya pemangkatan. Oke. Ada pertanyaan atau mau dilanjut lagi? Ini pelajaran yang dulu-dulu sih. Pak Trija, Iya, pemangkatan itu kalau misalnya bintangnya 2 itu berarti pangkat 2, begitu kah? bukan. Menyatakan pangkatnya itu bintang 2. Jadi kalau ini berarti, Ibu lihat kan, Y-nya 3. Kan 2 pangkat 3. oh Jadi, iya. bintang 2 itu menyatakan Berarti 2 pangkat 3 gitu ya? ya, gitu. Karena kalau bintangnya 1 artinya kali. 2 kali 3. Tapi kalau bintangnya 2, 2 pangkat 3. Itu maknanya. Ya, Bintang 3 bisa nggak, Pak? ya coba aja. Ada maknanya nggak? Ya kita coba aja, Pak. Bintang 3, Ya. kita running. Error. Nggak ada. Berarti tidak Nggak ada ada ya? kualitas. Iya. Cuma sampai 2 aja. Maknanya pemangkatan. Ya. Ada pertanyaan yang lain mungkin? Nggak ada? Oke. Kalau nggak ada, kita lanjut. Yang udah kita bahas juga, bahwa inputan itu tidak harus kita ketik di sini ya. Inputan bisa kita buat bebas. Jadi pakai input ya, pakai input. Di sini sebagai contoh biar cepat, contoh yang udah dilakukan juga yang dulu itu pakai float, langsung saya kombinasikan dengan if ya. Misalnya saya punya X itu adalah float dari sebuah inputan, masukkan angka misalnya ya. Ini udah pernah kita coba dulu. Nanti angka yang masuk saya cek apakah dia negatif, apakah 0, apakah positif. Berarti saya harus menggunakan if ya. Kalau si X itu kurang dari 0, nah dalam penggunaan if setelah syarat harus diikuti dengan pangkat titik 2 ya. If X kurang dari 0, maka mau ngapain? Misalnya muncul kata-kata misalnya X
si angka itu adalah bilangan negatif misalnya. Seperti ini ya. Nih, coba kita tes dulu. Kita tes. Nah ini ya. Masukkan angka. Saya masukkan negatif 9. Kalau program ini benar, harusnya muncul tulisan B negatif 9 adalah bilangan negatif. Oke. Jadi. Ya. Kalau saya masukkan yang bukan bilangan negatif, 6 misalnya, karena di sini tidak ada perintahnya kalau dia bukan negatif, maka tidak akan ada reaksi apa-apa. Ya. Sini. Kemudian kalau syaratnya saya tambah, bukan cuma negatif. Kalau negatif, keluarnya adalah X bilangan negatif. Bagaimana kalau 0? Misalnya saya ingin kalau X-nya itu 0, maka keluar tulisan X adalah 0. Misalnya gitu ya. Berarti syarat saya tambah. Else if. Ya. Else if. Kalau else harus diikuti dengan syarat X-nya sama dengan 0. Ya. Saya pengen muncul ada tulisan X adalah 0. Misalnya. Kita tes ya. Sekarang ada 2 kasus. Saya coba negatif 3, saya masukkan. Nah ini. Yang berjalan yang atas ya, karena syaratnya ini. Kemudian kalau saya running lagi, saya masukkan angka 0, maka harusnya yang keluar adalah yang kedua. 0 adalah 0 ya. Ya benar. Bagaimana kalau saya masukkan bilangan positif 8? Ya, tidak akan ada reaksi apa-apa. Karena tidak kita kondisikan. Kalau bukan 2 syarat yang ini, mau gimana kan nggak diberikan di sini ya. Kalau ingin ada, ya saya tambahkan lagi else. Else berarti kalau bukan ini dan juga bukan ini, ya, maka saya ingin ada tulisan print X adalah bilangan positif. Masukkan angka. Saya coba ketiga kasus, negatif 8. Kasus pertama ya, bilangan negatif. Berhasil ya. Kemudian kalau 0, masukkan 0. 0 adalah 0, oke. Kasus kedua berhasil. Kasus ketiga, saya masukkan bilangan positif. 2, misalnya. 2 adalah bilangan positif. Berhasil semua kasusnya. Ya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Ini udah di minggu lalu. Sampai Pak, sini. Ya. else kalau misalnya Pak, apakah else itu harus di poin terakhir Pak? Iya. Maksudnya kalau kita yang else itu tetap elif, program tetap jalan kan Pak? Else itu adalah kondisi kalau yang semua yang di atas tidak terpenuhi. Di sini bisa lihat, sebentar ya. Mana sih? Oke. Nah, di sini pakai warna hijau. Nah, di sini kita lihat bahwa else itu artinya kalau bukan ini dan juga bukan ini. Oke, Gitu. Pak. Jadi pilihan terakhir itu else itu adalah pilihan terakhir. Kalau bukan itu semua. Kalau misalnya kita punya 4 pilihan, Pak. Ini kan Bapak punya 3 pilihan. Kalau misalnya kita punya suatu program yang pilihannya 4. Berarti kan ada kemungkinan di pilihan ketiga itu ada elif, ya kan? Ya kan, Pak? Iya. Oke. Yang ketiga elif lagi. Kalau contoh kasus ini yang ketiga ini ganti elif, dia nggak akan jalan ya, Pak? Kalau kasus ini diganti elif, tetap jalan, Pak. Kita coba ya. Coba. Oke, kita coba.
Saya ganti ya. Ya. Ini kalau pakai elif, nah bedanya else sama elif itu kalau elif Bapak harus nuliskan syaratnya apa. Kalau else tidak perlu, karena makna dari else itu adalah kalau bukan semua yang di atas. Siap. Ini karena mau diganti elif, berarti saya harus kasih syarat bahwa elif x-nya lebih dari 0. No. Itu. Ya. Baru kita running ya. Kita coba tiga-tiganya, kita coba. Negatif 9. Negatif ya? Ya. Berhasil. Saya running lagi kasus yang kedua. 0. Berhasil. Sekarang kasus ketiga, saya masukkan bilangan positif 7. Ya. Nah, berhasil. Oke. Clear, Pak. Jelas. Terima kasih, Pak. Ya. Cuma biasanya dalam penulisan program, pilihan terakhir itu else. Gitu. Biasanya. Gitu. Pak Trija, Ya. halo. Ya. Yang ditanyakan Pak Abad itu yang else-nya itu di tengah itu, Pak. Nggak bisa. Bukan, Pak. Saya tanyakan, andai kata saya bikin program variabelnya 5, saya lupa bahwa pilihan terakhirnya tetap elif, apakah program itu masih jalan atau tidak? Tadi terjawab, Pak, bahwa setiap elif harus dikasih syarat. Else itu juga memudahkan tracing ketika kita memeriksa variabel, kelima variabel tersebut sudah terpenuhi atau belum, gitu, Pak. Iya. Jadi else itu kalau semua syarat itu tidak terpenuhi, gitu ya. Pilihan terakhir. Pak Trija, Iya. apa else-nya yang di tengah itu tadi memang sudah pinter-pinternya enggak mau gitu. Maksudnya else-nya di tengah. Oh, ya coba aja. Ya. Kita coba ya. Kita coba. Saya juga tidak bisa menjamin. Ini elif, saya ganti jadi else. Else itu berarti tanpa syarat. Ya kita tes aja. Masih mau jalan nggak? Saya juga nggak hafal. Error. Bisa ya. Ya. Berarti harus terakhir memang. Elif harus terakhir. X dengan 0. Oke, udah. Oke, ada pertanyaan lain? Silakan. Minggu lalu sampai sini kalau nggak salah ya. Saya lupa. Udah masuk for apa belum? Saya lupa. Belum, Pak. Masih. Belum ya? Ya ini kita belum ngapa-ngapain ya. Ini masih satu masalah yang ya cuma gitu doang. Kalau nggak ada, kita lanjut ke for. Pengulangan. Misalnya pengulangan itu saya ingin munculin angka dari 1 sampai 4 gitu. Atau ini dulu lah, jangan dulu ke angka. Saya ingin munculkan tulisan. Saya ingin munculin tulisan unikama 10 kali. 2 3 4 5 6 7 9 kali. Sorry. Saya ingin munculkan tulisan unikama 9 kali. Gimana caranya? Ya, kalau mau cara yang paling primitif, ya tulis aja. Print unikama, ya. 9 kali ya. Unikama. Bawahnya lagi tulis lagi. Print. Tapi kan nggak gitu ya. Bukan gitu yang dimau. Gimana caranya? Saya bisa memunculkan tulisan unikama 9 kali, tapi ngetik unikamanya cukup 1 kali. Ya. Nah, kita harus pakai diulang-ulang. Berarti kan tulisan unikama diulang-ulang untuk muncul sebanyak 9 kali. Nah, itu gunanya for. Di sini kita menggunakan misalnya for, ya, deklarasikan sebuah variabel x in range 1 sampai 10. Nah, diawali dengan 1, diakhiri dengan 10. Jadi dia munculnya nggak akan 10 kali, tapi dia 9 kali. 10 min 1. Baru, Nah ini setelah syarat for-nya, kita kasih titik 2. Kemudian mau diapain? Misalnya pengen muncul tulisan unikama. Kita running. Nah, kan muncul. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, di sini jadi munculnya 10 min 1. 9 kali.
Ada pertanyaan dulu, silakan. Atau mau nyoba dulu, silakan. Pak Trija, Iya. ini yang tadi yang ada yang apa? Yang sebelumnya ini saya kok error ya? Kesalahannya di Eh, mana ya? Saya juga error, Pak. mau coba share screen? Ya, Oh, errornya gimana kan saya nggak tahu kalau nggak lihat Oke. Saya programnya. oke, juga Oke, error sepertinya. oke. oke, Saya stop sharing. Nanti yang mau oke. share dipersilahkan. Oh, nggih, Pak. Nggih, saya izin share nggih. Bisa Ya. enggak ya ini? Ini kok enggak bisa share ya? Saya ya. Pak, oke sambil Enggak nunggu bisa. Pak Samsul, ada pertanyaan Ada atau Pak. apa? Silakan. Sama ini Pak, ada yang invalid Pak, yang bagian yang elif spasi x sama dengan 0. Di sini tertera sintak error Pak. Mohon maaf Pak, Gimana ya? di share screen saja. Saya tidak bisa berkomentar kalau nggak ngelihat codingannya. Itu. Oh, Ya. iya, iya, Pak. Jadi boleh Nggak bisa dulu. share screen Pak. Kemudian Pak Iya, Samsul. Silakan. Siapa dulu? Siapa terserah. Sebentar, Pak. Ini saya proses. Ya. Sudah terlihat, Pak? Bisa di zoom? Zoom-nya Control gimana, plus. Pak? Control plus. Oh, kontrol plus. Hah? Ah? Oh, begini kah? Iya, itu boleh membesar kan? Oh iya, Nah itu. Cuma loading dulu. Lagi Bu. Zoom lagi kurang. Bu. Kurang Bu. X float input X. Kurang kah, Pak? Udah. Kayaknya cukup itu. Coba di running Bu. Saya pengen lihat. Sudah ini. Diulang Bu. Diulang. Di running Oh, ulang. diulang. Ah. Itu ada. Saya coba tadi isi 6. Boleh tak? Silakan. Iya. Kalau sudah ditulis 6 gini, Enter. apa harus di running lagi? Enter Bu. Enter. Oh, Itu bisa. Ore. Senang Bu Ella. Oh, iya. Ya. Jadi kalau pakai input, nanti Bapak Ibu bisa lihat bahwa ketika kita belum menekan enter, si button play yang di sebelah kiri itu bakal muter-muter. Dia lagi nunggu kita respon, menekan enter. Gitu. Ya. Ya, Pak. Siap. Udah. Saya hentikan Solve ya, lagi. solve problem. Oke, silakan yang lain kalau ada yang mau. Pak Samsul. Begini Pak. Aduh, susah lihatnya sih. Saya pakai HP jadi Aduh. bisa lihatnya Pak ya. Maaf Pak. Ya. Elif spasi x sama dengan 0.2 itu yang bagian errornya Pak, sintak error. Masalahnya gini Pak, belum tentu errornya di situ, bisa jadi di atasnya, gitu loh. Cuma si Python ketika nge-running mentok di situ. Makanya kalau saya nggak ngelihat langsung, saya nggak bisa komen. Hilang Pak Timbul. Oke, yang lain silahkan. Ada yang mau berbagi? Mana tadi?
Bu Antin mau berbagi? Tadi sempat bilang error katanya. Enggak dulu, Pak. Ini sudah. Oh, udah. Saya belajar sudah. Oke. Ada lagi dari Bapak Ibu Banyak yang saya lain? Pak masih error. Bisa share screen, Bu, kalau mau kita bedah kenapa error. Waduh, nggak kebaca. Di zoom lagi, ya dideketin lagi terus, Bu. Mohon maaf, mata saya 4 soalnya. Nggak kelihatan. Nggak kelihatan, itu cuma sepotong. Saya butuh lengkap dari kiri sampai kanan. Aduh, Nggak kelihatan ya Pak? enggak, Bu, kepotong. Nggak kelihatan, Bu. Sebentar. Laptopnya soalnya lemot tadi. Saya pindah ke HP. Oh iya. Atau pakai ini, ngakalinya pakai 2 device. Jadi share screen pakai laptopnya tidak usah dinyalakan kameranya, hanya untuk share screen. Untuk Oke. audio video pakai HP. Jadi ini kayak saya pakai 2 device ini saya. Pakai HP sama laptop. Nggak paham Kak. Iya. Saya mau bergabung. Pada bisa. Baik, bagaimana? Lemot sekali. Mau Masih lemot. masih ada lagi atau mau lanjut? Kalau ada kesulitan, nggak apa-apa, Ibu. Ini kan udah direkam, jadi udah aman. Jadi nanti Ibu bisa cari aja rekamannya. Nonton lagi dari YouTube. Nanti saya masukin channel saya. Ya. Nanti saya infokan link YouTube-nya apa begitu. Baik, tidak ada lagi. Kalau nggak ada, saya lanjut. Izin Pak Rija yang tadi coba di-share screen lagi Pak. Iya, oke. Halo Pak Rija. Iya. Mohon yang tadi di-share link lagi Pak. Yang mana? Ini, Pak. Yang ini ya, Pak? Sabdul. Iya Pak. Iya Pak, yang ini Pak, yang elit saya sama loh Pak, tapi ada error Pak. Nah, saya punya sama iya. penulisannya elit spasi x sama dengan 0,2 print. Iya, penulisannya sama, kenapa tetap invalid Pak ya? Mohon maaf Pak, saya tetap nggak di running lagi, masih invalid. Yang elitnya itu. Itu sudah coba di running ulang. Atau nanti bisa lihat dari YouTube-nya Pak, bisa diikutin prosesnya. Ya.
bisa menggunakan alif, atau kalau mengikut aturan sih harusnya yang terakhir itu adalah else. Baik, bagi Bapak Ibu yang masih kesulitan nanti bisa lihat di YouTube aja ya. Soalnya jamnya berjalan terus, materi masih banyak. Nah, ini tentang pengulangan ya. Pengulangan. Jadi range 1,10 berarti artinya mulai dari 1 sampai 10 min 1. Jadi sampai 9. Jadi outputnya ada 9 kali. Tulisan onikamanya ada 9. Kalau kita masukkan angka misalnya ya, kalau kita coba memasukkan berupa angka, bisa juga gini, misalnya for x in range 1 sampai 10 itu misalnya, atau sampai 10. Sekarang saya ingin ngeluarin x-nya. Kalau tadi kan printnya tulisan unikama, tapi kalau sekarang yang ingin saya print si X-nya itu sendiri. Ya. Nah, kalau di running, over X, print X, oh ya, 1,10 doang sih. Bentar. Saya lihat dulu. For X, in range, in range. Oke. Nah, ini. Ya, jadi for X in range 1 sampai 10 print X. Di sini Bapak Ibu lihat bahwa X-nya kan ini yang diminta cuma X. Tapi ketika di print ternyata nilai X-nya naik terus. 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 tambah 1 dan seterusnya sampai 9. Begitu 10 berhenti gitu loh. Makanya X yang ke-10 nggak keluar karena dia udah dihentikan di atasnya di sini. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Lanjut, Pak. Oke. Ini sekarang kita lanjut. Bagaimana kalau misal gini, saya ingin memunculkan bilangan dari 1 sampai sekitar 20, tapi jaraknya 3. Jadi 1 ya. Jadi pinginnya bukan misalnya kan tadi 1 sampai 20 misalnya. Jadi bukan 1, 2, 3 sampai 19, bukan gini. Tapi saya maunya 1 terus ditambah 3. Jadi 4. Ya. Terus 4 saya tambah 3. Jadi 7. 7 saya tambah 3. Jadi 10 dan seterusnya sampai 19 ya, sampai 19. Nah, gimana kalau saya ingin kasusnya seperti ini? Ini konsepnya kan sama, memunculkan angka secara berulang-ulang. Ini sebuah pengulangan, tapi kita modifikasi penulisannya. Jadi gini. For X misalnya in range dari 1 sampai 20 tapi naik 3 gitu loh. Ya. 1,20,3 dari 1 sampai 20 tapi naiknya 33. Saya munculkan X-nya. Kita running. Nah, ini. 1 tambah 3 4, tambah 3, 7, tambah 3, 10, tambah 3, 13, tambah 3, 16, tambah 3, 19. 19 tambah 3, 22. Tapi karena maunya cuma sampai 20, ya udah, dia pasti berhenti di 19. Ya. Ada pertanyaan dulu? Ini belum kelihatan gunanya apa, belum kelihatan ya Bapak Ibu. Ini baru sekedar nulis aja. Gunanya belum kelihatan di permasalahan matematik. Ya.
baru sekedar belajar tulis. Mungkin nanti bisa dilihat dari satu barisan dan deret tiap UN ketiga, gitu, UN kelima Iya, ketiga. nanti ada Pak contohnya permasalahan matematik yang udah kompak melibatkan beberapa logika tadi. Ada nanti. Cuma belajar nulis dulu. Ya. Nah, untuk pengulangan selain menggunakan for, ada juga pengulangan yang menggunakan while ya, pakai while. Nah, logikanya agak sedikit beda, tapi mudah dipahami lah. Misalkan saya punya variabel namanya i itu nilainya 1. Ya. Saya pengen selama si i itu masih kurang dari 6, saya pengen i-nya muncul, print i. Ya. Nah, cuma bedanya antara for dengan while, kalau for angkanya naik sendiri, tapi kalau while dia tidak otomatis naik, harus kita kasih tahu untuk naik. Berarti i yang baru itu adalah i yang lama ditambah 1. Ya. Kita coba. Nah, lihat, benar kan? I-nya mulai dari 1, selama i itu masih kurang dari 6, ini bakal dimunculin 1, 2, 3, 4, 5, berhenti. Cuma bedanya kalau for si i-nya itu otomatis naik, sedangkan kalau menggunakan while kita harus suruh i-nya dinaikkan. Jadi perintahnya harus kita tulis. Gitu. Ya. Jadi i yang baru itu adalah i yang lama saya tambah 1. Juga ketika naik ke atas, nilai i-nya udah bukan 1 lagi, tapi 2. Makanya muncul angka 2. Terus ditambah 1, muncul 3, 4, 5, dan seterusnya. Ini while. Kemudian berikutnya adalah Teja, halo. Iya. Itu print i-nya di bawah i plus 1 sama enggak hasilnya? Apa, Pak? Print i-nya i plus 1. Diganti jadi i plus 1. Iya, Boleh-boleh aja. Ya silahkan aja. Berubah apa enggak? Bukan. Pasti berubah. Bukan i yang muncul, tapi 1 angka setelah i. Kita lihat. Bukan itu, Pak. Iya, sebentar itu aja. Ya, jadi gini kan. Jadi 2. Karena di awal i-nya 1, tapi yang saya mau cetak bukan i, tapi i plus 1, makanya munculnya 2. Yang i plus 1 itu di atas, kemudian print i di bawah. Oh, mau gitu. Ya kita coba aja. Kita pindahkan. Berarti gini, kalau kayak gini, asalnya i-nya itu 1, asalnya i-nya 1, kemudian 1 kurang dari 6, ya oke. Nah, sampai sini i-nya berubah jadi 2, ya kan? Berarti nanti yang dimunculin bukan i yang ini, tapi i yang itu. Pasti mulainya dari 2. Coba kita lihat. Saya running. Nah. Oh ya. Mulainya dari 2 ya. Iya, karena penambahannya dilakukan di atasnya print, gitu ya. Mana yang benar ya tergantung kebutuhan Bapak Ibu maunya gimana, gitu ya. Ada pertanyaan yang lain? Silahkan. Kalau nggak ada, kita lanjut. Sekarang di cara nulis i sama dengan i plus 1-nya, ya. Ini selera orang. Kalau saya lebih senang nulis i sama dengan i plus 1. Tapi ada cara lain untuk menulis statement ini, ya. Kita coba. Perintahnya sama persis kecuali di baris yang itu. Ya.
I sama dengan 1, I sama dengan 1, while I itu kurang dari 6, print I, print I. Nah, baris I sama dengan I plus 1 itu dapat saya tulis dalam bentuk lain, yaitu I plus sama dengan 1. Nah, ini hasilnya. Beda cara nulis. Selera, ini sih selera aja Bapak Ibu. Senangnya yang gimana? Ya. Jadi ini logikanya itu I-nya ditambah 1. Gitu. Ya. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Nggak ada? Oke, kita lanjut ya. Nah, ini kalau kita lihat sepintas, kayaknya Python itu udah keren banget gitu ya, udah keren banget, udah pinter gitu Python. Tapi sebenarnya Python tidak sepinter itu. Dia bisa nambah, dia bisa mengurang, dia bisa mengalihkan, dia bisa memangkatkan, dia bisa membagi, tapi dia nggak ngerti akar. Python itu nggak ngerti akar, Bapak Ibu. Akar itu benda apa, dia nggak tahu. Contoh misalnya gini, saya punya X sama dengan 4. Kemudian saya punya Z. Z itu saya pingin akar 4. Akar 4 itu biasanya perintahnya kan SQRT, square root 4. Ya. Kemudian saya pingin print. Ini kalau dia running, error. Dia error. Kenapa error? Kita lihat di sini. Nah ini loh, yang bikin error. Yang bikin error itu adalah baris kedua ya. Dia nggak ngerti apa maksudnya SQRT 4. Dia nggak tahu. Itu nggak tahu akar. Ya, dia nggak ngerti. SQRT itu apa? Dia nggak ngerti. Ya. Padahal SQRT itu perintah standar untuk bahasa pemrograman yang lain. Tapi Python nggak ngerti. Nah, sekarang bagaimana agar Python jadi ngerti? Kita harus menambahkan modul ke dalam Python-nya. Jadi apa istilahnya, Python-nya disuruh belajar gitu. Kita nambahkan modul. Banyak modulnya, tapi yang saya banyak pilihan ya. Tapi yang akan saya gunakan itu yang biasanya dipakai sampai nanti di ini data science ya. Kita belajar modul sekarang Bapak Ibu, agar Python bisa ngerti apa itu akar. Tata cara. Nah, modulnya itu banyak. Kita akan pakai modul yang namanya NumPy. NumPy. Kita akan pakai modul yang ini. Kalau di buku yang di Pak Albert itu modulnya Math ya namanya, Math kalau nggak salah. Cuma saya akan menggunakan yang NumPy. Ya. Bagaimana tata cara memanggilnya? Kita coba. Jadi tata caranya adalah yang pertama ada dua cara untuk memanggilnya yang NumPy. Yang pertama gini, import, sebut nama modulnya NumPy. Kemudian si NumPy ini akan kita singkat sebagai apa? S disingkat sebagai NP. Gak harus NP, cuma biasanya orang-orang yang udah biasa pakai Python, NumPy itu disingkatnya sebagai NP. Ya. NP.
Nah, baru masukkan perintah yang tadi, X sama dengan 4, Z sama dengan, nah, bentar, atau gini dulu deh, gini dulu, kita lihat apa sih isinya NumPy. Isinya NumPy itu adalah banyak, ya. Ini kalau kita running, isinya NumPy itu, oh, sorry. Bentar. Import NumPy. Nih. Nah, modul NumPy itu isinya perintah-perintah ini, Bapak Ibu. Banyak sekali perintahnya. Salah satunya itu adalah OPQRS. Nah, ini. NumPy ngerti SQRT. Ya. Nah, ini bisa kita pakai import NumPy SNP. Baru kita jalankan X misalnya 4, kemudian Z itu adalah, nah, karena SQRT itu adalah bagian dari modul NumPy, berarti modulnya saya panggil dulu. Modulnya udah saya singkat sebagai NP, berarti NP titik SQRT dari X. Kemudian saya munculkan print Z ya. Kita jalankan. Nah, sekarang ngerti Python ya, akar 4 itu 2 gitu loh. Jadi kita harus kasih sumber lain gitu. Jadi, artinya Python yang bawaan, yang default itu nggak ngerti akar. Nanti kalau udah lebih advance, modulnya dalam satu program bisa jadi nggak cuma 1, bisa jadi 3, bisa jadi sampai 4 gitu loh. Untuk data science aja paling nggak butuh NumPy, Pandas, Matplotlib, Sklearn sampai machine learning. Machine learning itu udah butuh 3 lah sampai di machine learning. Silahkan, ada pertanyaan dulu sampai sini. Kalau tidak ada, saya lanjut. Nah, ini sekarang terkait dengan, ya. Pak Trija, Iya. ini kan berarti kan ketika kita mau pakai yang apa, NumPy, Iya, saya sendiri bingung bacanya apa. itu kan ada apa kode yang SQRT itu loh, Pak. Iya. Itu kok saya lihat yang di atas tadi perintahnya nggak ada itu ya? Apa itu singkatan atau gimana ya? Yang ada, Bu. Tadi kan yang sebelum ini kan kita lihat dulu isi perintah-perintah yang di NumPy itu apa saja. Ini kok saya cari perintah yang apa yang SQRT itu kok nggak ada, apa itu singkatan atau? Mari kita lihat ya. Import. Nah, ini kan kita cari aja di huruf S. Mana S? S. Nah, ini ada, Bu. SQRT. Bentar. Cari aja di huruf S. Oh, di saya kok nggak ada. Ada, Bu. Bentar. Ini. SQ. Pak, apa saya salah ya, Pak ya? Waktu apa namanya? Itu ya sebelum Kurang tahu, Bu. Saya nggak lihat kode, saya nggak berani komen. Kerja suaranya kok mantap. Apa? Oh, Tadi itu dari Bu Lela itu. Mantulnya. kenapa, Pak? Atau dari siapa ya? Oh, Bu Lela kayaknya. Feedback. Ada pertanyaan lagi? Sudah, bentar, Pak. Sepertinya itunya saya mungkin. Apa namanya? Tadi untuk melihat apa? Untuk melihat perintah-perintahnya itu
Apa yang diketik, sebentar, Pak? sebentar, ya, sebentar. Mana sih? Oh, ini Bu. Sama Pak, kok keluarnya enggak sama ya? Saya nggak bisa komen kalau nggak lihat. Oh, makanya saya cari-cari kok itunya kode perintahnya enggak ada. Ternyata di Pak Trija ada, saya enggak ada. Ya. Nggih, Ada lagi? matur nuwun. Ada lagi? Oke. Tidak Terima kasih. ada. Ya. Silakan, ada yang lain? Nah, cuma masalahnya adalah kalau caranya kayak gitu, saya harus hafal semua yang ada di sini. Karena untuk memanggilnya kan NP-nya harus ditulis ya di sini. Ini harus ditulis. Karena kalau nggak ditulis, error lagi. Sehingga saya harus tahu isinya NumPy itu apa aja perintahnya. Dan itu kan bikin repot buat beberapa orang ya. Nanti ngetik perintah coba ya, Pak. Ya karena sering nyoba gitu ya. Jadi ya saya harus hafal NP ya. Tapi jangan khawatir, ada cara lain untuk menulis importnya ya. Kita coba. Kita lakukan hal yang sama, tapi cara ngimportnya beda. Jadi gini, cara nulisnya. From NumPy import bintang. Jadi dari NumPy import semuanya gitu. Nah, ini lebih enak. Kenapa lebih enak? Karena X sama dengan 4, Z, saya nggak usah nulis NP lagi, langsung bisa tembak langsung. X. Ini print. Ya, kita running. Nah, ini. Ini selera. Ada orang yang senang pakai NP titik. Dia udah hafal. NumPy itu isinya apa aja, dia udah ngerti. Ya, tapi kalau Bapak Ibu bingung, mending pakai yang ini. Jadi from NumPy import bintang. Kalau kayak gitu nanti nggak usah bingung. Ini NumPy pakai NP apa enggak gitu. Ya, bisa langsung ditulis SKRTX keluar. Sekarang jam berapa? 10:30. Silakan Bapak Ibu, ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Oke, kalau nggak ada kita coba, bukan kita sih. Coba Bapak Ibu, ada latihan ya, ada latihan sedikit belajar menggunakan ini akar tadi, NumPy tadi ya. Jadi soalnya simpel Bapak Ibu. Gini. Yang standar, kalau luas segitiga itu kan yang paling gampang gini ya. Ini siku-siku. Ini A, misalnya ini T, luas sama dengan setengah kali A kali T ya. Ini kan yang paling gampang. Tapi luas segitiga kan ada yang lain. Nggak harus yang ini. Ya. Kita pakai, gimana kalau saya nggak tahu, ini segitiganya tidak siku-siku. Kalau yang setengah alas kali tinggi kan kita harus bisa yakin bahwa si tingginya itu tegak lurus terhadap alas. Tapi kalau kita nggak yakin, tapi kita tahu panjang masing-masing sisi di sini, ya. Ini segitiga sembarang. Saya tahu panjang sisinya. Itu kan saya bisa pakai rumus yang lain. Pakai rumus Heron ya. Pakai rumus Heron. Luas itu adalah akar dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C. Jadi apakah S? S itu adalah setengah dari keliling segitiganya. Silahkan Bapak Ibu coba buat ini dalam Python.
Kita coba berapa menit, 5 atau apa 10 menit, silakan. Monggo. Saya tinggal sebentar ya. Pak Patricia. Apa? Sebelum ditinggal, balikin ke nampainya, Pak. Oh, Inputnya. oke. Biar bisa saya contek. Oh ya, sebentar. Saya matikan dulu penanya. Ini. Ini ya, cukup kan di sini? Ya. Oke. Silahkan coba-coba. Berhasil nggak?
lupa dulu. Berhasil, Bapak Ibu? Belum, Pak, bisa. Tenang, Pak, tenang. Ya, silahkan. Logikanya dipikir dulu, nanti kalau logikanya udah dapat, baru memikirkan sintaksnya. Kalau pikir sintaks dulu, nggak akan selesai. Logikanya dulu gimana. Nanti untuk ngetes, mungkin bisa pakai segitiga yang udah jelas isinya berapa. Misalnya, saya pakai 3, 4, 5 ya. Ini kan pasti siku-siku. Berarti luasnya kan setengah kali 3 kali 4, 6. Berarti kalau pakai rumus ini pun luasnya harusnya 6 juga kan. Pak, mohon diturunkan, Pak. Turunkan. Ya, Oke. Gimana? Sini. ya cukup, Pak. Oke. Sampai 10.50 mungkin ya, Bapak Ibu. Sekarang di laptop saya 10.47. Masih 3 menit lagi.
Berhasil, Pak. Berhasil, Pak. Dapat. Bentar, 1 menit lagi. Habis itu kita lihat kalau nggak ada. Kita bisa share kode nanti ya. Siap. 10.49 sampai 10.50 deh. Pak, berarti Python ini bisa import tampilan juga dong ya? Maksudnya? Kan kalau misalnya ini kan masa Pythonnya kodenya keluar. Kalau saya mau buat tampilannya seperti masukkan nilai A, masukkan nilai B gitu. Bisa aja. Bisa ya, bisa import tampilan. Jadi input. Iya, bukan ya kayak ada tampilan kayak apa ya, kayak Oh, ini dibuat GUI, General User Interface. iya, Diklik sana klik sini. Oh gitu, Pak. Bisa, tapi modulnya lain lagi gitu. Ya, maksudnya selain import modul matematik juga import modul untuk tampilan bisa. Iya. Udah 10.50. Bagaimana yang lain? Kalau ya ini kita coba Pak Albert bedah kode ya. Siap. Bentar, saya stop sharing dulu ya. Sudah ya? Oke, silakan. Share screen. Teman-teman udah terlihat ya? Apakah udah terlihat? Sudah. Oke. Pertama, float input masukkan A, float input masukkan B, float input masukkan C, lalu kita tentukan formula S-nya yaitu A plus B plus C per 2, lalu kita import NumPy, lalu L sama dengan square dari S dikali S min A dikali S min B dikali S min C, lalu print L, kemudian kita tekan. Nah, kata Pak Trije jadi 3, 4, 5, maka keluar 6. Begitu, Ya. Pak. Ini untuk deklarasi modul Pak Albert ditaruh di atas aja. Jadi from NumPy-nya itu paling atas gitu. Oh, iya, Pak. Biasanya gitu. Jadi semua modul ditaruh di atas deklarasinya. Baik, Jadi Pak. di bawah tinggal pakai. Oh, iya, Pak. Baik, Pak. Saya rubah nanti, Pak. Terima Ya, kasih, Pak. ada pertanyaan? Silakan. Oke, saya stop share lagi, Pak ya. Ya. Nah, itu berhasil kan ya? Seperti itu. Contohnya, ya. Oke. Tidak ada rahasia apa-apa, benar-benar sesuai dengan logika. Oke, sekarang kita coba apa lagi ya? Oh ya, coba mungkin apa dulu? Oh, ini dulu deh, pembulatan ya, pembulatan. Oke, pembulatan. Saya belum share screen. Oke. Tentang pembulatan, Bapak Ibu, selama ini biasanya yang kita tahu pembulatan itu cuma yang gini aja ya. 3,2 dibulatkan jadi 3. Ya. Atau misalnya 3,9 dibulatkan menjadi 4. Ya. Biasanya ini yang kita tahu. Tapi sebenarnya pembulatan itu sendiri kan ada 3 jenis ya. Yang pertama itu adalah round, yang kedua itu adalah floor,
Yang ketiga itu adalah ceiling. Ini ya. Pon itu yang seperti ini. Seperti ini. Ya. Notasinya pakai, kalau secara matematis, kurung siku. Kalau floor itu dibulatkan ke bawah. Jadi kalau notasinya gini, kalau floor kurung siku tapi sepotong doang di bawah. Jadi floor dari 3,2 itu 3. Tapi floor dari 3,9 itu bukan 4, tapi tetap 3 karena ditariknya ke bawah. Selama dia belum integer lagi, selama dia belum 4, pembulatannya ditarik ke bawah. Itu namanya floor. Kemudian ada yang namanya ceiling. Ceiling itu kebalikannya floor, sikunya di atas. Ini dibulatkan ke atas. Jadi ceiling dari 3,9 itu 4. Tapi ceiling dari 3,001 itu bukan 3, tapi tetap 4. Ya. Jadi begitu bergeser sedikit dari integernya, langsung dinaikkan ke atas. Nah, di Python itu mengenal ketiganya. Ya. Python ngerti round, Python paham floor, Python juga paham ceiling, tanpa harus pakai modul. Ini kita lihat. Contoh ya. Mana ya? Baru aja lagi. Misalkan saya punya bilangan, misalnya ya, A itu adalah 2,1356. 1392 misalnya lah. Ya. Kemudian dibulatkan ke yang terdekat, misalnya print round dari A. Ya. Kita coba lihat round dari A isinya apa. 2. 2. Ke yang terdekat. Tapi pembulatan yang round itu juga itu tidak harus integer. Kalau saya ingin dibulatkan ke sampai 2 desimal, berarti dibulatkan ke A tapi sampai 2 desimal, misalnya gitu. A,2 misalnya. Sini gini. Berarti 2,14. Kenapa 14? Karena di situ kan 2,139. 9-nya dinaikkan ke atas sehingga si 3 berubah jadi 4. Gitu. Ya. Tahu. Kalau floor itu pasti jadinya integer ya. Jadi print floor dari A dibulatkan ke bawah sehingga floor dari A itu adalah 2. Ya. Kalau ceiling dibulatkan ke atas, namanya chail dari A. Kita coba 3. Nah, ya, dia 3. Ceilingnya langsung naik jadi 3. Padahal angkanya cuma 2,1. Tapi karena dia ceiling, langsung integer yang di atasnya ya. Jadi 3. Oke. Oke. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Baik, kalau nggak ada, kita coba latih ya. Sebentar Pak, masih error ini Pak. Oh iya. Pak. Ya. Dir itu lagi Pak, dir numpy tadi Pak. Dir numpy. Perintahnya gimana ya Pak? Dir dalam kurung numpy. Oh gitu Pak, siap.
Oh, sampun Pak, sudah. Baik. Kalau gitu kita seling dengan latihan lagi ya, Bapak Ibu, nyobain 5-10 menit. Coba Bapak Ibu, sebenarnya kemarin udah sih, tapi pakai library yang lain kita coba diakali. Coba Bapak Ibu buat program penyelesaian percobaan kuadrat pakai NumPy, khusus untuk kasus real aja lah ya. D-nya yang solusinya ada real misalnya gitu ya. Coba itu kalau hasilnya koma mungkin bisa dibulatkan ke 2 atau 3 desimal misalnya gitulah. Silakan dicoba 5 atau 10 menit. Sampai 11.05 mungkin ya. Saya tinggal sebentar.
Berhasil? Kita asumsikan bahwa kasus yang kita hadapi, kasus yang memang nilainya hanya real saja. Ya. Misalnya, pakai berapa ya? X min 2, X plus 3. Ini jadinya X kuadrat, apa ya? Plus X min 6. Ini ya, X kuadrat. 3 dikurangi 2, 1. Oke, misal kasusnya gini ya, buat ujinya. Terus, mana? Oke, kita coba. Ya, ini berarti kan bentuknya kita pakai bentuk umum ya. Untuk umumnya kan berarti apa? Ax kuadrat plus bx plus c disebut dengan 0 ya. Ini kan? Berarti inputannya itu adalah ABC ya. Biasa. C, kita tes langsung tembak angkanya. Ini berarti kalau dari kasus yang mau kita hadapi ini berarti ini A-nya 1, B-nya 1, C-nya negatif 6 ya. Coba saya langsung tembak aja inputannya. Bapak Ibu mau pakai input itu nggak apa-apa, tapi saya langsung aja kita uji dulu. A-nya 1, B-nya 1, C-nya 1. Oh ya, sorry. Kita nanti pakai rumus ABC ya. Butuh akar ya. Berarti saya harus panggil modul dulu ya. From file import everything. Ini saya butuh apa? Diskriminan itu adalah B kuadrat min 4AC, B kuadrat ya. Min 4 kali A, S kali A kali C. Oke, kok C? Ini ada, kita asumsikan hanya berurusan dengan yang ada solusi realnya saja. Ya. Berarti X1 itu adalah apa? Min B plus minus akar B kuadrat. Oke. Plus akar B kuadrat min 4AC gitu ya. Per 2A X2-nya itu ada sama aja. Saya copy aja lah, malas nulis. Ini tapi dikurang ya, yang ini. Terus dikurang. Oke. Udah. Saya coba print X1 sama X2. Ini masih program yang belum bagus, artinya sekedar jalan ya. Kita coba. Oh, kok error? Bentar. Min
per 6. Oh, kok 1? Ya ampun. 1 negatif 6. Oke, kita lihat. Oke, ketemu ya. 2 dan negatif 3. Sesuai dengan solusi contoh itu ya. Ini angkanya bagus. Coba kita pakai angka lain yang akarnya nggak bagus. Berapa kira-kira ya? 5. Masih bagus juga. Yang akarnya terus jadi jelek. Kira-kira berapa ya? Nah, ini. Nah, gini. Misal gini ya. X kuadrat plus 3X min 6. Sama dengan 0. Dihitung, ternyata akar pertama 1,372 bla 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 bla. Akar yang kedua negatif 4,372 bla 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 bla. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan round ya. Jadi misalnya round X1 mau diambil berapa desimal, misalnya berapa? 3 ya. Yang X2 juga saya bulatkan, saya ambil 3 desimal juga. Misal gini. Jadi kita, nah, lebih enak dilihat angkanya sekarang. Silahkan, ada pertanyaan dulu mungkin? Sebentar Pak, pelan-pelan ini masih mengikuti yang ini tapi error. Sebentar Pak, saya cari kesalahannya di mana. Ya, bagus Bu. Dicari dulu kesalahan. Pak, itu round itu saya coba, tapi kalau pakai angka yang bagus, angka yang 0 ya Pak, 0 ya Pak, tetap satu angka, padahal saya udah tulis round 2. 2 angka kan, ya kan koma 0 Pak. Iya. Oke Pak, saya coba 136. 13 negatif 6. Dapat Pak. Saya pakai 2 angka, 3 biji dulunya. Oke. Masih error Pak. Atau mau coba share screen, boleh lah. Ini saya pakai yang sebelumnya round tadi itu loh Pak. Jadi baru print X1, X2 itu tapi error duluan. Oh, berarti di atasnya itu. Cuma kalau nggak lihat codingannya, saya nggak bisa komen. Oh iya, apa pengaruh ini ya sebentar. Oh ya ampun. Hanya kelupaan 1 bintang itu bisa error ya Pak? Oh iya. Yang mana Bu? Kuadrat ya? Enggak, yang sebelahnya import itu loh Pak. Oh iya. Penting itu bintangnya Bu. Itu pasti error. Cuma kelupaan itu saja. Iya, ya begitulah. Coding. Okay. Kelupaan itu bintang pangkatnya 1 biji aja jadi kali 2 Bu. Tadi. Breakdown sama itu ya. Silakan, kembali lagi. Sudah? Oke. Kalau sudah, kita lanjut satu lagi. Sekali lagi, ini konteksnya adalah matematika ya Bapak Ibu. Jadi semua hal saya kaitkan ke matematik. Di matematik itu ada yang namanya pemetaannya atau fungsi.
Kita refresh sedikit. Nanti kita kaitkan dengan Python-nya. Terus fungsi ya kalau bahasa matematiknya, misal saya punya f itu memetakan x ke 5x, itu misalnya ya. Ini berarti kan maknanya fx sama dengan 5x ya Bapak Ibu. Ini ya. Ini. Oke, nah sekarang gimana? Oh, berdasarkan ini berarti f4 itu nilainya adalah 5 kali 4 dikali 4 yaitu 20 ya. Nah, sekarang gimana cara ngomong ini ke Python. Ya. Caranya gini, kita definisikan fungsi. Bentar. Oke. Kita definisikan fungsi. Caranya gini. Def itu definition ya. Saya definisikan sebuah fungsi f dengan variabel x. Jangan lupa titik 2. Ini ya. Jadi saya sedang mendefinisikan fx. Misal saya ingin nulis fx sama dengan 5x. Berarti di baris berikutnya saya kasih tahu bahwa nilai yang kembali return itu adalah 5 dikali x. Ini ya. Cara mendefinisikan fx sama dengan 5x. Kalau udah, kita tes. Tadi f4 sama dengan 20. Bener nggak? f4 sama dengan 20. f4. Kita tes. 20 ya? Coba Pak. Ya, silakan. Berhasil, Bapak Ibu? Ini cara mendefinisikan fungsi di Python. Konteks saya matematik. Patri geser ke atas dikit Pak. Oke. Ini segini? Ya. Pak itu nggak import NumPy Bapak ya? Enggak. Jadi ini bawaan asli. Bawaan aslinya Python. Nggak harus diajarin. Aneh ya. Dia ngerti fungsi tapi nggak ngerti akar. Aneh.
Berhasil? Saya error, Pak Tri. Oh. Berhasil. Saya coba kan rumusnya saya tambahkan Y itu loh Pak Riza. Maksudnya? Jadi fungsinya itu 2x tambah 3y. Jika x-nya 5, y-nya 4. Nah, berapa hasilnya? Oke. Itu berarti kan fungsi pengubah banyak Bu ya? Iya. 2 pengubah. Kalau yang satu pengubah berhasil? Bisa berhasil. Oke, sekarang kita perluas sedikit ya. Bagaimana kalau variabel yang terlibat lebih dari satu? Jadi fungsi pengubah banyak ya. Ya. Kalau pengubahnya banyak, berarti kan pengubahnya bukan cuma x ya. Iya. Misal pengubahnya ada 2, x dan y. Ya udah. Berarti kan ini x dan y. Gitu kan ya? Kita coba. Misalnya 5x ditambah 3y. Berarti f. Sekarang saya masukkan 4,1. Hitung-hitungan berapa? 5 kali 4, 20. 20 ditambah 3 kali 1, 23. Harusnya 23. Benar nggak? Itu tambahnya belum, Pak. Tanda tambahnya. Oh iya, sorry. Nah, ini ya. Harusnya 23. Nah, kan berhasil. Ya, jadi kaitannya itu gini, x dia bakal ke situ, y dia bakal ke situ. Ketika fungsinya kita masukkan, berarti ini adalah x, yang itu adalah y. Gitu. Jadi bisa diperluas sampai mau 5 pengubah, 6 pengubah, nggak masalah. Ada pertanyaan lain? Silakan. Udah 11. Setengah 12. Mantap. Pak. Ya. Kalau saya definisikan FZ, di mana FZ-nya itu sama dengan Fx, Y itu bagaimana ya, Pak? Oh, itu definisi di dalam definisi, Pak. Oh, gitu. Nggak bisa ya? Nggak bisa langsung. F di dalam F kan, F yang di dalam mesti ini dulu. Ini dulu. Dideklarasikan dulu. Iya, saya mendeklarasikan bahwa Z itu adalah X, Y gitu. Z itu adalah? X, Y. X, Y. Setahu saya, di aturan deklarasinya itu harus jelas pemisahannya. Jadi setahu saya sih, mesti dipecah-pecah gini dari awal. Oke, Pak. Terima kasih. Tapi mungkin bisa dicoba. Mungkin saya salah. Saya nggak familiar soalnya dengan cara seperti itu. Kalau saya di awal variabel langsung saya potong-potong di awal. Ulama, Pak. Bapak ulama saya. Oke. Ada lagi? Tidak ada? Oke. Saya stop share. Mana? Oke ya. Oke. Udah selesai? Nggak ada lagi. HP-nya saya keluarkan dulu. Panas. Bentar ya. Oke. Baik. Bapak Ibu, kedengeran ya? Saya sekarang coba pakai satu alat. Kedengeran, Pak. Oke. Jadi sampai sini dulu materi kita. Silahkan dicoba-coba. Ini matematikanya belum terlalu kelihatan ya Bapak Ibu di sini. Belum terlalu kelihatan. Kecuali yang persamaan kuadrat, luas segitiga tadi lumayan kelihatan. Tapi yang lain masih belum. Mungkin nanti di kesempatan berikutnya kita coba kenalan mungkin latihan yang melibatkan NumPy
atau bisa juga kita kenalan dengan modul yang lain. Biasanya kalau kita udah ngitung, kita kan pengennya ditampilkan dalam bentuk grafik ya, pengennya kan gitu. Nah, itu ada modulnya sendiri, gitu ya. Jadi NumPy nggak bisa ngegambar, Bapak Ibu, tidak bisa memunculkan dalam bentuk grafik, dia cuma bisa ngitung. Makanya yang NumPy biasanya di matematik dilibatkannya ke, misalnya kalau saya sih sering pakainya buat analisis numerik. Dia ngerti vektor soalnya. Oh ya, vektor belum. Ya berarti mungkin di pertemuan nanti kalau praktikum lagi mungkin kenalan sama vektor, mungkin ya sama vektor dulu lah. Karena orang matematik penting itu main vektor di pemrograman. Nanti kalau udah, kita akan mempelajari gimana caranya bikin grafik dari data-data yang kita peroleh dari NumPy-nya tadi. Untuk membuat grafik butuh modul yang lain. Gitu ya. Jadi nanti kalau udah masuk grafik, modulnya pasti ada 2. Paling tidak. Yang pertama NumPy, yang kedua buat munculin grafiknya itu. Itu. Ya. Ini mulai seru ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, ya sudah. Mungkin dari Pak Timbul ada tambahan, silakan. So kalian closing, Pak. Masih mute, Pak. Ya, dari saya aja komentar apa yang if elif ya tadi ya. Elif else itu kan cuma 3 ya. Sebenarnya kan prakteknya itu banyak optionnya. Seperti apa program nilai. Program nilai itu kan 9 opsi ya. Dari nilai A, A-, B+ sampai E itu 9. Saya hitung 9 ya. Berarti kalau program itu pakai if ya, if-nya 1, elif-nya 7, else-nya 1 ya. Inputannya UTS, UAS, tugas ya. Dari beberapa itu nanti keluar nilai A, pilihannya A sampai E itu. Itu di penggunaannya ya. Jadi kalau itu mendalam ya bisa digunakan itu ya. Kalau program SIACAD itu kan ya pakai itu anunya. Dasarnya itu SIACAD yang kita pakai keluar nilai ABC itu. Kemudian itu ya, itu perlu kita sebenarnya kalau mendalami juga bisa seperti itu. Kalau Pak Trija kan di matematiknya harus kuat ya tadi ya disampaikan Pak Trija. Kalau saya biasanya yang ya seperti itu program-program itu ya. Tapi enggak apa-apa, nanti kan stylenya beda ya. Tapi yang Pak Trija kan di matematika harus dipakai ya. Kemudian untuk kontrolnya tadi kan kan yang banyak kan Bu Lela, Albert. Sebenarnya saya nggak bisa ngontrol itu sejauh mana sih ngikuti Pak Trija tadi kan, karena kelas ya tatap muka ini mau share screen juga gagal ya. Memang saya khawatirkan nanti karena program ini kalau ketinggalan terus nanti. Saya khawatir seperti itu ya. Kalau sudah keseret terus ya. Biasanya seperti itu ya. Apalagi nulisnya agak lambat ya. Ngetiknya itu loh. Kadang ada yang ngetiknya cepat ceret gitu. Ada yang lambat itu. Kalau Pak Trija kan sudah standar gitu. Ngetiknya cepat ya. Kalau ibu-ibu yang lain itu yang kan biasanya agak sulit. Saya sudah mulai gradul nulisnya. Memang faktor U juga pengaruh. Sudah belajar nulis cepat nge-keyboard sampai ada softwarenya itu juga lambat lagi ya. Memang penting sebagai belajar program itu memang nulis cepat itu ngetik cepat ya. Itu penting ya. Jadi perlu memang wacannya kepingin ketemu itu juga ingin kontrol sebenarnya, kontrol Bapak Ibu itu loh. Ngetiknya itu errornya di mana sih ya? Kan tadi kan sudah disampaikan nggak tahunya di mana, kalau nggak Pak Trija kalau nggak dilihat skripnya ya nggak bisa.
nanti kalau seperti ini usahakan share screen-nya ketika ada error ya bisa dianu lah, bisa di share screen ya. Kita juga bisa komentar. Penting juga ketika error itu Bapak Ibu mengerti instruksi errornya itu kan bahasa Inggris kan ya. Itu juga bisa membetulkan dari dari instruksi di bawahnya itu ya. Kalau memang pengalaman paling enggak itu kalau terjemahkan bahasa Indonesia kan Agnon tadi bintang itu yang bolelan itu kemudian ada komentarnya apa. Itu kan ada sebenarnya petunjuknya itu benar di komentar di bawahnya itu bahasa Inggris memang untuk memperbaikinya. Saya kira itu ya komentar kesalahan itu penting karena ini menyangkut sintak ya, sintak aturan dari interpreternya Python itu ya. Jadi ketika salah itu, oh ini anunya sudah hafal anunya di instruksi bahasa Inggrisnya itu. Kalau Pak Trija kan sudah hafal anunya. Kalau yang lain memang belajarnya dari situ ya. Kita kadang nggak tahunya ya itu. Paling nggak itu petunjuk ya dari bahasa Inggris yang kontur errornya itu ya. Saya kira itu Pak Trija masukan dari saya. Jadi kalau Pak usahakan bisa share screen ya. Nanti bisa ngontrol di mana anunya karena perlu kontrol juga yang terkontrol kan seluruh kelas ya bisa seluruh mahasiswa bisa terkontrol. Iya, pakai laptop mungkin nanti Bapak Ibu laptop yang bisa buat share screen kuat ya Bapak Ibu. Karena ya, hanya dengan cara itu kita bisa diskusi gitu. Iya. Pak Trija juga. Tapi kalau nggak bisa skripnya saya juga ingin komentari skripnya salahnya apa gitu itu Pak. Nggak bisa. Penting juga ya untuk share screen nanti. Misalkan ketika ada atau mungkin kontrolnya setiap mahasiswa nge-share screen biar hasil yang disampaikan Pak Trija tadi itu bisa terkontrol ya. Jangan-jangan nggak nulis juga. Kan nggak bisa kontrol juga. Saya khawatir nggak nulis ya. Ya, jadi biar terkontrol kelas kuliah kita ini. Itu Pak Trija dari saya. Tutup ya sekalian ya. Terima kasih kehadiran rekan-rekan semuanya. Semoga pertemuan ini memberi manfaat ya untuk belajar codingnya. Enak ini belajarnya. Saya kira sangat komunikatif ya. Saya tutup ya. Selamat melanjutkan aktivitas yang lainnya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Timbul. Terima kasih banyak. Pak Timbul cek WA ya Pak Timbul. Untuk presensinya gimana Pak Timbul? Ini pakai print screen tadi saya. Pertemuan awal, tengah, dan akhir nanti. Oke, siap. Ya. Oke, matur nuwun. Saya close ya.